ada bangunan di sana, ini gedung apa kantornya wali kota. Ketika Bandung berubah menjadi dari Kesenan, ada bupati dan ada wali kota, maka dibuatlah kantor wali kota ini. Ya. Sebelum kantor wali kota, di sini ada gudang kopi, tempat pengembangan kopi. Orang Belanda nyebutnya kopi fakus, AKF, kopi fakus. Orang Sunda nyebutnya gedong papak. Dua KF jadi P. Dulu ada seorang juragan kopi, orang Belanda, dokter bedah yang profesinya berganti jadi juragan kopi. Namanya Menir Andries Dubelda, orang kaya sebandung waktu itu, tahun 1862. Rumahnya banyak, karena orang kaya. Di Dago dia punya rumah, lalu di Sukabumi, di Cianjur. Karena nanam kopinya dulu di Sukabumi, lalu pindah ke Malabar, Pangalengan, terus ke Lembang, jadilah orang kaya. Nah ini rumahnya, bekas juragan kopi ini rumah yang paling bagus dan paling indah di Kota Bandung sampai sekarang. Ada dua villa besar, ada taman, ada air mancur, ada pesanggerahannya, itu rumah utamanya. Dan saat ini ada fasilitas mata angin. Sekarang rumah dinas Pangdam 3 Siliwangi. Jadi Bapak Ibu akan teteh kalau mau tinggal di sana, anaknya jadiin Pangdam. Aminin. Amin. Kalau pengen punya rumah kayak Istana Merdeka, ada kolam renangnya, anaknya jadi Gubernur Jawa Barat. Satu lagi, kalau pengen punya rumah, punya alun-alun, anaknya jadi wali kota. 3 tokoh ya yang beruntung di Kota Bandung, yang rumahnya bekas peninggalan orang Belanda atau bangunan Belanda. Muldoko, wali kota. Ini tadi juragan kopi ya, Pangdam 3. Lalu di sana Papua, jadi rumahnya Jawa Barat. Dan di Pendopo itu juga ada kolam renang. KTP Pratama. Dulu ya sama wali kota, main tenis nanti. Sowan ke Pangdam 3. Ini Rio Strat, jalan besar, kita akan ke Dagowe. Dulu Dago itu jalan setapak, tempat hilir mudiknya orang Lembang ke Bandung. Karena waktu itu banyak binatang buas, ada begal. Jadi orang Lembang kalau mau ke Bandung tidak berani jalan sendiri-sendiri, harus rame-rame. Di utara sana ada tempat saling menunggu bahasa Sunda pada dago. Kalau yang tinggalin ngajorobo, dagoan euy. Jadi jalan Dago. ternyata ada aspek pembesulannya ya. Iya. Kita perhatikan di balik pepohonan ada berlantai 3, sekarang Bank BJB. Ada tulisan berwarna hitam The Drickler. Nah, tuh The Drickler, kelihatan? Ya. Oke. Ini dulu villa orang Belanda berlantai 3. Setiap lantai warnanya beda, bendera Belanda. Bendera Belanda berapa warnanya? Ya. Apa aja? Merah, putih, biru. Merah, putih, biru. Tri artinya 3. Kleur artinya warna. Jadi kata kleur, orang Sunda kadang-kadang jadi kelir. Terus, kelirna naon dari kata kleur. Merah, putih, biru. Orang Belanda nyebut biru blau. Orang Sunda jadi blau. Mengapa orang Sunda bicaranya slang, distorsi? Konon katanya orang Sunda kalau ngomong nggak lihat tulisan, tapi suara yang dihantarkan oleh angin diterima oleh telinganya atau kawar-kawar orang Sunda. Sadenge-dengenya, sekedengerannya. Contoh yang paling konkret, ketika orang Belanda pengen makan kelapa muda karena nggak bisa manjat, dia berseru, use the gun. Naon dawekan. Jadi dawekan kan? Orang Jawa jadi degat. Kereta api orang Jawa juga sama. Tapi orang Jawa lebih tepat sedikit. Orang Belanda nyebut kereta api spoorwagen. Orang Jawa sepur. Nyebut kereta api spur kan. Hanya orang Sunda jadi kereta api. Jauh banget. Udah tulisannya sepeda pakai hak sepeda. Cigondewa. Mana ya? Di Cigondewa. Nah, orang Sunda mah selalu yang panjang teuing di pendek-pendek. Oto Iskandar Dinata jadi apa? Otista. Pasir kata.
Uber. Uber. Kiara contoh, Kirikson. kalau Kuban, Buah batu. udah ganti teh. Bukan buah batu lagi, Kuban teh. Buruan habis si Kubadur. Alah. Bapak. Genit amat. Yang unik lagi ini ada orang Belanda ya, orang aktor. Dia punya pembantu orang Sunda. Sewaktu buka baju, bajunya sobek, rusak. Rusak. Bahasa Belandanya kapot. Jadi begitu buka baju, kapot. Buka baju tadi kapot. Ya, dijahit, ngaput. Dari kata kapot. Buka kamus bahasa Belanda. Rusak itu kapot. Jadi si Belanda buka baju, soalnya, oh kapot. Di kapot. Jadilah kata ngaput, ngajahit. Ya, ngaput itu dari bahasa kapot. Setiap yang persegi, orang Belanda nyebutnya bak. Di rumah ada asbak. Ada. Bahasa Belanda itu. Bak mandi ada. Ada. Bak besar ditarik kuda. Namanya kemarin nyebutnya. Besar itu nulisnya Grote. Oh, Dia jadi gerobak. Grote. Mereka nyebutnya Grotebak. Gerobak. Dari kata Grotebak, kadangnya jadi gorobak. Gerobak. Kadang-kadangnya ya. Banyak. Ada hampir 1000-an kata Belanda yang jadi bahasa Indonesia. Dan ada hampir 400-an lebih jadi bahasa Sunda. Tapi slang. Dan tentu saya tidak akan membahas bahasa ya. Kalau kuliah 2 semester. Ada di Jalan Rembrandtstad. Ini jalan besar juga. Karena di Jalan Rembrandtstad ini ada ikonnya Kota Bandung, landmarknya Jawa Barat. Yang tadi persiapan berpindahnya ibu kota dari Batavia ke Bandung. Dibangunlah gedung pemerintahan. Dan Gubernur Bedrijven. Ini jadi ya. Gubernur Bedrijven. Makanya dulu kakek saya kalau ngajak jalan ke sini, yuk urang ulin KHB. Ada nulisnya GB. Itu fakta kalau nggak ngeliat tulisan. Kedengarannya aja. Dari kata Gubernur Bedrijven jadi EB. Padahal tulisannya GB. Tapi kemudian Gedung sate. HB-nya hilang. Orang Bandung menyebutnya gedung sate. Karena di atasnya ada penanggal petir yang konon waktu itu di 1920 saat gedung ini dibangun belum ada cilok. Coba lihat nanti ya. Kalau dibangun sekarang, saya yakin namanya nggak bakalan sate. Gedung Cilong. Iya, pasti gedung cilok. Soalnya baru ulet, mana ada sate bulat. Ya kan? Ini yang kemarin kita foto-fotoan di sini ya. Baru sate. Sama Ini penangkap grupnya petir, Mood Life ya. kita kemarin Yang foto-fotoan di sini. Johann Harber, arsiteknya itu bukan sate. Itu bonggol dari bunga teratai, bunga lotus. Coba kita gabung atap 3 Bulimeru, filosofisnya orang itu. Putar balik 180 derajat menjadi setangkai bunga lotus, bunga teratai. Yang itu simbol ke agama situ, Buddha. Ya. lapangan Kemudian ada di olahraganya temboknya ada baru. candi itu, candi Bentar. Kita kemarin Itu candi ditulis di orang situ Jawa ya, Tengah, Jawa Timur. tipis. Candi Hindu. Ya, jadi itu simbol agama Hindu. Pilar yang di atas itu dari kerajaan Vatikan. Tempat paus bersemayam di Roma. Itu Kristen. Di bawahnya ada lengkungan, ada kubahnya, itu masjid. Jadi di gedung sate ini ada 4 ornamen yang menggambarkan kerukunan umat beragama di Indonesia, yaitu Buddha, Hindu, Kristen, Islam. Ini gedung terindah di seluruh Indonesia. Nah, dulu direncanakan jadi ibu kota. Tapi Bandung nggak jadi ibu kota. Tapi orang Bandung nggak sedih. Kenapa? Tahun 55 bulan April kita ada konferensi Asia Afrika. Jadilah Bandung ibu kota Asia Afrika. Nah, lebih keren. The capital of Asia Afrika. Di sebelah kanan kita akan lihat ada taman masa depan kita semua. Lansia. Insyaallah kalau umur panjang. Taman lansia. Jadi lansia. Ya. Tapi yang ke sini bukan cuma orang tua, banyak anak-anak. Karena ada T-Rex-nya, ada Jurassic, anak-anak ya. Tuh, tamannya dijaga sama T-Rex ya. T-Rex ini nakal. Asalnya di museum biologi dulunya di dalam. Waktu itu malam-malam dia kebelet mau pipis, WC-nya dikunci.
anak kebelet lari keluar, pipis di taman, disuruh balik lagi ke taman. Oh enggak, enakan di taman banyak pemandangan. Oke, kembali ke warna, ini Dwi Warna ya. Bung Karno memberi nama gedung ini Dwi Warna sesuai dengan warna bendera kita merah putih. Ini gedung ini dulu tempat mengambil pensiunan tentara Belanda. Ketika konferensi yang saya bilang tadi, gedung ini dijadikan gedung sekretariat dan sidang-sidang komisi para delegasi yang ikut kongres. Ya. Lalu beberapa terinanya oleh The Drigler, maka nama gedung ini diberi nama Gedung Dwi Warna. Sebentar lagi kita akan masuk ke Sungai Citarum, ya. Sungai terbesar di Jawa Barat. Ya, bukan terpanjang ya, terpanjang tadi Cikapundung. Yang terbesar. Ketika Gunung Sunda meletus, laharnya turun ke Bandung, ngabendung Sungai Citarum. Dari kata ngabendung, bendungan, nama kota kita apa? Bandung. Gunung Sundanya sekarang jadi 3 gunung utara. Burangrang, Tangkuban Perahu, Bukit Tunggul. Dulu itu 1 gunung, tinggi sekali. Ya. Ini ada restoran yang pelayannya malas cuci piring. Jadi makannya pakai Alas jangan, nggak enak pakai daun mah makan, pakai rendang, pakai opor, jangan pakai daun, namanya kabin. Alasnya. Ngomong-ngomong, ada yang pernah nonton film Dilan? Ya. Mau lihat rumah pacar saya, Mila ya? Alah, alah. Masih ingat kan waktu saya ngantri naik motor? Di mana berhentinya? Lihat, yang gerbang putih. Saya masih ngantri Mila di sini nih. Nah, Oh iya, ini loh rumahnya Mila ya. rumah pacar saya, Pak. Ih. Kenapa ada di sini? Karena Oh iya ya. Oh bener. ini rumah syuting, rumah syuting bukan rumah Mila. Ini sogonya orang Bandung. Weh. Orang Bandung ke Sogo nggak usah ke mall, nggak usah ke mall. Sogo. Sini aja. Shopping sambil cimonggo. Masuk, masuk. Ada cimonggo. Jadi kalau ada nanya, bu di dekat rumah ibu ada Sogo kok banyak. Asal ada orang shopping sambil cimonggo ke Sogo. Bahkan di Bandung ada pasar Tonggeng kok. Ya belanjanya sambil nungging. Nah, ini sekolahan saya sama Milia. Oh ini. Ya. Ini SMA. Ini namanya Burger Quick School. Iya. Sekolah guru atas di depan Belanda. Nah, ini tempat saya tawuran kan. Gerbangnya kan masih ingat. Oh ini tempatnya, ya, tak dimarahi Pak Satpam. Oh ya di situ tawuran ya. Dulu saya di Laba, sekarang sudah di Laba. Di Laba macet. Ini ada Taman Citarum, kan ada di Jalan Citarum. Sekarang berdiri sebuah mesin mega yang berdiri dengan Istiqomah. Sebelumnya di sini ada monumen, namanya Nirong, singkatan dari Nederland Indische Radio Omroep Maskapai. Di tahun 1930, orang Belanda di kota Bandung bisa bertelepon dengan keluarganya di Eropa sana menggunakan frekuensi radio. Saya, monumennya patungnya telanjang dada, telanjang pantat. Kita nikmati dulu lagu aja ya. Selalu Bandung macet. Bapak Ibu akan Tete ternyata naik bandros tidak sekedar keliling Bandung. Kita sekarang mau keliling Indonesia. Nyebrang Rio, kita akan berada di Lombok. Orang jalan-jalan kan selalu begitu. Yuk orang ke Lombok, yuk orang ke Aceh. Nama jalannya namanya seperti itu. Jadi orang Bandung mah bisa keliling Indonesia setiap hari juga bisa sama. Kita berada di Lombok. Dan Lombok ini identik untuk kulineran ya, banyak jenis makanan. Kita bisa pilih. Ini ada jakut. Lalu bagi orang yang suka makan makanan orang Jawa Tengah, ada gudeg. Ya, gudeg Banda karena dulu dia jualan di Romangan, Jalan Banda, lalu kemudian ke Jalan Lombok.
Ini bakso yang di sebelah kanan kiri kita. Ini bakso Sultan. Orang katanya ada 1001 jenis bakso di sana. Lalu ini makanan Jepang, ada tujasera, dan di bawah pohon pindang ada tenda biru di depan. Itu tukang cuy mie yang orang Bandung menyebutnya mie ganteng. Karena yang jualnya mirip Arif. Hele. Walaupun KW2. Mana sih? Ya. Oh nggak Jadi yang kelihatan. mengenal Arif Mawar, silakan beli cuy mie. Lihat balik teh, cariin. Di depan nanti ada lomi, ada siomay, ada es campur, ada tempat kopi juga, ada sei sapi, ya, ada steak. Bahkan ada tempat spesial untuk kaum perempuan yang ingin glowing. Ada apa namanya? MS Glow. Ya, MS Glow. Dan ada suami istri masuk ke dalam. Begitu keluar, istrinya glowing, suaminya gering. Duitnya habis. Kalau istri, suami setia maka istri mahal. Berarti suaminya belum setia tuh Bu, kalau begitu. Dari Lombok kita kan ke Aceh, ya. Di Aceh itu dulu ada ibu Belanda rebus kentang gendong bayi. Bayinya nggak mau dia terjatuh ke rebusan kentang. Oh, rumah Jadi ada kentang. rumah berhantu. Yang Rumah di kentang. yang ada filmnya itu. Yang konon katanya kadang-kadang suka tercium bau kentang direbus. Sekarang nggak usah takut karena hantunya lagi goreng kentang. Dan sekarang tiap hari bau kentang goreng. Nanti sebelah kanan udah jadi restoran ya. Ibu Belanda rebus kentang mau bikin apa sih? Apa? Dihancurin pakai telur. Dikocok pakai telur, digoreng. Perkedel. Pakai P-nya, perkedel orang Sunda ya. Jerman, orang Belanda nyebutnya frikadel. Lah angel. Frikadel, pakai F. Jadi orang, nah ini. Oh, ini rumah kentang. Jadi benarnya orang Sunda nggak bisa rumah bilang. kentang. Di sebelah kiri ada banyak tank baja anak-anak lihat. Betul. Dia tank baja. Kalau mau jadi pangdam di sini sekolahnya ya. Ini Komando Pusat Pendidikan Latihan Angkatan Darat. Dulu di zaman Belanda namanya Jaarbeurs, tempat pameran tahunan orang-orang Belanda. Bertiket mahal. Orang Bandung nggak bisa nonton pameran di dalam gedung. Lalu di Taman Samarua kita bikin pasar malam. Ketika itu ada seorang penyanyi keroncong, cantik, suaranya bagus, namanya Elis Juraida. Bisa buka di YouTube. Punya ulama Yaoe ya, Elis Juraida. Ismail Marzuki jatuh cinta sama Elis. Maka tercipta lagu legend bagi orang Bandung yang berjudul Panon Hidup. Tahu lagu? Nggak tahu ya anaknya. Yes. Di Semarang ada Lawang Sewu, pintu 1000. Kita punya jendela 1000 ya. Di Semarang ada pintunya, kita punya jendelanya. Di Semarang ada Simpang 5, kita punya Parapatan 5. Orang Sunda. Yoi, banyak banget di jendelanya. Parapatan 5. Kodam Di Siliwangi. Semarang ada Kota Lama, kita punya Dayakolot. Jadi Bandung mah daerah ke Semarang ya. Ini sekolah yang ada hantu Nancy-nya. SMA 5, SMA 3. Dulu namanya Hadias Burger School. Ini sekolahnya Pak Ridwan Kamil dengan Ibu Atalia. Pak Ridwan Kamil SMA 5, Ibu Atalia SMA 3. Jadi kita dari sekolah. Ini nih bus ini ada tantangannya Ibu Atalia di depan. Ini kalau mau difoto nanti ada tantangannya. Kita punya ada 3 bandros yang ditandatangani oleh orang-orang penting. Si Blacky itu ada tangannya Pak Ridwan Kamil. Ya, yang ini yang tinggi istrinya Ibu Atalia. Lalu satu lagi almarhum Mang Oden. Ya, wali kota. Itu yang warnanya warna jomblo, ungu, ditandatangani oleh Mang Oden. Ada 3 bandros dengan warna yang berbeda, dan bandros kita ini diberi nama bandros permen karena
warnanya seperti nano-nano. Ada 12 warna dari 12 barbers yang ada di Kota Bandung. Dalam kondisi normal, 10 unit itu digunakan untuk reguler. Dan 2 unit itu digunakan ketika ada rombongan yang kontrak barbers untuk setengah hari atau 1 hari. Jadi Bapak Ibu kalau ada rencana membawa keluarga dengan treknya khusus, kita bisa berhenti di sekitar Kota Bandung, mau di taman, mau di museum dan sebagainya, itu ada. Silakan aja hubungi Isu ya. Nanti ada nomornya Pak Angga. Kita sekarang berada di Sumatera, dan di belakang itu ada SMP 2, SMP 5 ya. Itu pun sekolah favorit, karena di sana banyak tokoh dan artis terkenal. Almarhum Bapak B.J. Habibie SMP 5 dulu di Bandung. Pak Ridwan Kamil SMP 2, lalu ke SMA 5. Kang Yana, wali kota kita ya. Bukan Kang Yana yang diculik orang koneng ya. Ini mah Kang Yana yang baik-baik. SMP 2 lalu ke SMA 2 di Japas. Artisnya itu ada Anama Tovani, ada Syafiko, Iwan Fals, Raffi Ahmad, Arman Maulana, dan bekas pacar saya Raisa. Awas hati-hati. Raisa. Saya itu tadi baru koma, bekas pacar saya koma, kata pacarnya. Sejak COVID-19, saya punya gaya guiding, stylenya sedikit dirubah. Saya sedikit banyak humor, ya kayak stand up comedy. Karena insya Allah tujuan saya baik. Saya berharap yang naik Barusu harus bahagia. Sip. Setuju. Bahagia penting ya. Penting. Nah, kalau setuju dan penting, izinkan saya tausiah. Imam Syafii mengatakan bahagia itu setengah dari sehat, sedih, bete setengah dari sakit. Makanya Rasul mengatakan senyum itu ibadah, ya kan? Kenapa? Ketika kita tersenyum ngajak orang lain tersenyum, ikut bahagia kan? Ketika bahagia itu ada hormon. Kita udah divaksin sama Allah, diberi hormon namanya endorfin. Ketika hormon ini keluar, ketika kita bahagia, maka antibodi kita naik. Jadi nggak usah susah-susah. Modalnya cuma tersenyum kok. Ya, maka kita insya Allah antibodi kita akan meningkat. Ya. Jadi sering-sering tersenyum ya, sering-sering tertawa. Asal jangan tertawa dan tersenyum sendirian. Ya. Nah, ini kembali tadi ada mesin dengan gaya oriental. Bentuknya kayak kelenteng kan, tapi fungsinya tentang mesin. Mesin ini diberi nama Lose 2 karena Lose sendiri ada di Jakarta, di Glodok, daerah Glodok. Ada jalan namanya Jalan Lause, itu bahasa Mandarin. Lause itu guru atau bahasa Arabnya Ustaz. Ya. Makanya Pak almarhum Pak Haji Karimui pendiri DIDI Persatuan Islam Tionghoa Indonesia membuat nama masjid di Jakarta pertama kali dengan Lause. Nah, karena rencana dibangun yang kedua, maka diberi nama Lause 1, Lause 2. Tempat saudara kita orang Tionghoa yang mualaf diberikan pendidikan Islamnya di sana. Dan di saat bulan Ramadan, kalau perhatikan saya, ini aktivitas sangat-sangat bagus sekali. Hampir setiap sore orang-orang jemaah masjid itu akan berikan takjil yang lewat di sekitar ini. Dan jika ada jamaah yang ikut pengajian dari awal sampai Idul Fitri, mereka akan mendapatkan reward, ada hadiah, baju, duit, sama sembako. Ya, bagus. Ini Hotel Grand Prianger. Ternyata lidah orang Belanda tidak bisa nyebut Priangan. Mereka nyebut Priangan itu Prianger. Jadi ini Hotel Priangan sebetulnya. Ya. Kopinya Jawa Priangan, mereknya Java Priangan. Petani Priangan, mereka bersedia Prianger Planter. Priangan itu kependekan dari Parahyangan, bahasa Sanskerta. Artinya tempat bersemayamnya dewa dan dewi. Parahyangan, ya. Makanya jangan heran, orang Sunda tuh cantik-cantik, cakep-cakep. Turunan dewa dan dewi. Tapi bukan dewa dan dewi yang dulu nongkrong di Taman Maluku. Siang dewa, malam dewi. Itu mah laki-laki bertulang lunak. Ternyata bukan bidang presto aja ya bertulang lunak. Ada Bandung presto, ya, tulangnya lunak.
kita akan masuk ke jalan terpanjang di dunia yang menghubungkan dua benua, Asia, Afrika. Jalannya Bandung aja punya sungai terpanjang di dunia, jalannya juga terpanjang, jalan Asia Afrika. Nah, di sini ada monumen sejarah pindahnya Bandung dari Dayakolot ke alun-alun. Bulan September tanggal 25, 1810, jalan ini selesai, jalan Raya Pos, Rute Poswe. Lalu dikontrol sama orang Belanda, ya. Dia berdiri dengan tongkatnya di tanah dari di Kawah Bandung. Nah, itu yang gondrong itu Herman Leonardes. Sebelahnya Bupati kita Wiranto Kusuma kedua. Ada CLN PDL, ya itu bukan celana PDL. Cileunyi Padalarang. Dari sini bersama jaraknya sama 18 km. Ini tengah-tengahnya kota Bandung. Sambil berdiri, si jenderal ini ngomong pakai bahasa Belanda, yang artinya dikurang begini. Usahakan kalau saya balik lagi ke sini, di sini sudah terbangun sebuah kota. Jadi Bandung ini dibangun oleh orang Belanda ketika danaunya kering. Tadi kan laharnya turun ke Bandung, nggak Bandung Sungai Taruh, jadi danau besar kita. Situ Biak. Makanya banyak nama-nama bekas pengeringan danau, pakai ranca-ranca, ranca Eke, ranca Manyar, ranca Korai. Ya. Lalu ada banyak situ Aksan, situ Salir, situ Tarape, ya, Balong Gede, itu bekas pengeringan Bandung. Ini Gedung Merdeka, dulu namanya Society Concordia, tempat hura-hura orang Belanda. Nanti sore yang hura-hura di sini pocong. Anda pernah lihat pocong? Hebat tuh di Bandung mah keluar siang-siang. Berani keluar siang-siang pocong di Bandung. Kenapa ya pocong di Bandung? Mereka sudah nggak takut ayat kursi. Sama dua hal. Mereka akan berlarian kalau turun hujan. Lalu mereka akan berlari juga kalau datang Satpol PP. Jadi artinya nggak usah pakai dukun. Lagi ya? Ya kan? Oh. Apa? Pak Rara dikirim ke Mandalika untuk supaya nggak hujan. Hujan kan? Hujan. Konser musik di Jakarta. Hujan kan? Hujan. Jadi jangan pakai dukun. Sekarang udah 5.0. Kita harus lebih rasional ya. Jangan nanya ke BNPT. Ini hotel kita kenal dari ini ya. Jadi apa? Kita nginep di sini. Sebentar lagi kita akan masuk ke jalan yang tadi disingkat orang Bandung ya. Otista. Apa tuh? Dari Otto Iskandar Dinata. Pascal. Pasir Kaliki. Uber. Ujung Peru. Asal Kircon. Bubat. Batu. Apa? Udah diganti teh, bukan Buah Batu lagi. Bubat teh buruan habis itu bakur. Belum tahu ya. Udah diganti sekarang. Nah ini Otto Iskandar ini seorang pahlawan di zaman Jepang yang berjuang tidak dengan mengangkat senjata, tapi dengan cara diplomasi, berbicara, ya, apa namanya, seperti seorang marketing lah, marketer. Saking hebatnya cara berbicara dia, saking tajamnya kata-kata dia, maka beliau mendapat julukan si Jalan Harupan, yang namanya sekarang diabadikan di Stadion Bola Soreang. Jalan itu burung yang pinter ngomong. Pertanyaan saya, ada yang tahu Harupan? Kawung ya, yang hitamnya itu, yang lidi. Dulu kalau anak kecil susah jalan, sebelum ada baby walk, sebelum ada kursi jalan, roda jalan ya, orang tuanya itu akan membeli jampe-jampe sambil kakinya dicepetkan kunyere. Pada dicepetannya terus jampean. Tidak tahu jampenya apa? Jampe Harupan, gerak gede gerak rupan. Oh, biar cepat. Ada lagi jampe Paraji, gerak gede gerak Aji. Jampe Kanyere, gerak gede gerak mere. Tapi sekarang udah jarang mendengar. Tidak. Tadi saya bicara pasar baru. Pasar lama ini ada di sini. Ini Kelurahan Ciguriang. Sampai hari ini namanya Kelurahan Ciguriang.
Jadi Sudirman sampai ke Kebon Kelapa. Nah ini Jogja Departemen ini dulu pasar lama yang pindah 1811, pindah dengan Dayakolot alun-alun, pasar juga pindah. Di 1840-an dibakar sama Munada. Munada itu orang yang dipercayakan untuk ngurus pasar, diberi modal oleh bupati. Tapi ketika diberi pinjaman gak bisa bayar utang, di penjara. Dalam penjara dendam dibakar. 60 tahun gak ada pasar bersatu, lalu Belanda bikin yang baru, makanya ada kata pasar baru. Ya. Baik, tidak terasa kita mau kembali ke alun-alun. Bagaimana, senang naik bandros? Senang. Alhamdulillah, terima kasih sudah naik bandros. Dan saya ingatkan kalau turun nanti periksa kembali barang-barang bawaannya, jangan ada yang Ini tertinggal. akunnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum Oke, kita udah sampai tempatnya warahmatullahi lagi. wabarakatuh.